Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Cindy Serolin dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 4B. Di sini saya mendapatkan tugas praktek keperawatan medikal bedah 3, di mana dengan tema manajemen diet pada pasien DM. Untuk contoh praktek tersebut, simak videonya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Cindy Serolin. Sebelumnya namanya siapa, Ibu? Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ya. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah melakukan pemeriksaan gula darah ya Ibu. Nah, untuk tindak lanjutnya saya akan melakukan terapi gizi, di mana saya akan melakukan edukasi manajemen diet terhadap Ibu, yang mana bertujuan untuk mengubah kebiasaan dan pola makan Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya. Kira-kira kita membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Nah, gimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik. Kalau begitu sebelum kita mulai, apakah Ibu sudah nyaman? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Ibu? Nggak ada, Bu. Tidak ada ya, Ibu. Kalau begitu kita mulai ya, Ibu. Sebelumnya, bagaimana nih dengan pola makan Ibu? Biasanya Ibu makan apa aja dalam sehari? Makan saya seperti biasa, Bu. Kadang minum manis, makan manis, seperti biasa. Sehari-hari saya makan 3 kali sehari. Paginya makan nasi, siangnya juga nasi, sorenya ya seperti itu. Kalau ngemil-ngemil gitu sering nggak, Bu? Iya, Bu. Saya juga sering ngemil-ngemil kayak kerupuk-kerupuk gitu. Iya, baik, Bu. Tadi kan Ibu juga sudah konsultasi ya, Ibu, dengan dokter terkait dengan penyakit Ibu. Nah, Ibu sudah berapa lama nih, Bu, menderita penyakit DM ini? Sekitar 1 tahun lebih. Ya, sudah tahu ya. Nah, sejauh yang Ibu tahu nih tentang pengaturan diet untuk pasien DM itu apa? Setahu saya pasien DM itu nggak boleh makan minum yang manis-manis gitu loh, Bu. Tapi ya gimana ya, Bu, saya kan susah lepas dari makan manis-manis gitu. Oh, begitu ya, Ibu. Kalau misal dari kebudayaan atau agama Ibu itu ada yang mempengaruhi nggak, Bu, tentang kebiasaan makan Ibu? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Iya. Baik, Bu. Tadi kan Ibu juga sudah menimbang berat badannya. Iya. Tadi berapa berat badannya, Bu? 65. 65 ya. Kalau tinggi badan, Bu? 150. 150. Baik. Tadi, Bu, dari hasil pemeriksaan di lab, GDS Ibu hari ini 300, kolesterolnya 250, trigliseridnya 155, HDL-nya 50, LDL-nya 100. Kemudian untuk kadar HbA1c-nya 8%, Ibu. Kalau dilihat dari hasil lab hari ini, itu sebagian besarnya di atas nilai normal ya, Ibu. Nah, tadi dari ngobrol-ngobrol sama Ibu, terus juga dari hasil penunjang lab, maka kebiasaan makan Ibu atau pola makan Ibu itu memang harus dirubah, Ibu. Jadi kita di sini berusaha untuk merubah kebiasaan dan memperbaiki asupan nutrisi yang Ibu konsumsi selama ini ya, Ibu. Apakah Ibu setuju, bersedia? Iya, saya Oke. sedia. Kalau Ibu sudah bersedia untuk tujuan edukasi kita hari ini, maka akan kita lanjutkan ya, Ibu. Nah, yang pertama itu terkait dengan jumlah makanan, Bu. Kalau untuk penderita DM itu kita kenal dengan sebutan 3J. Untuk J pertama itu jumlah, kedua jenis, dan yang ketiga itu jadwal. Nah, nanti itu akan kita bahas satu-satu terkait hal tersebut ya, Ibu. Nah, yang pertama tadi kita tentukan terlebih dahulu jumlahnya, berkaitan dengan jumlah kalori yang Ibu butuhkan dalam sehari-hari. Jadi kalau orang DM itu komposisi energinya yang dibutuhkan kalau untuk karbohidrat itu sekitar 45-65%, Bu. Kalau protein 10-20%, sedangkan lemaknya 20-25%. Nanti setelah ini akan kita hitung ya, Ibu, sesuai dengan berat badan Ibu, berapa sih kebutuhan kalori Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Ibu, itu ada jenis. Ada beberapa jenis nih, Ibu. Ibu bisa lihat ya, ini posternya, Ibu. Nah, di sini ada indeks glikemik tinggi, indeks glikemik medium, indeks glikemik rendah. Jadi ini yang glukosanya tinggi, makanan jumlah yang glukosanya tinggi. Ini jumlah glukosanya yang sedang, dan ini yang rendah, Ibu. Kalau untuk pasien DM itu dianjurkan yang rendah, Bu. Kalau misalkan kayak sayur-sayuran, pisang, jagung putih, apel, tomat, ubi madu, nasi coklat, green tea, itu boleh Ibu konsumsi. Tapi kalau untuk indeks glikemik yang tinggi, itu sebaiknya dikurangi ya, Ibu. Kayak nasi putih nih, Ibu bisa ganti dengan nasi coklat. Tapi kalau misalkan Ibu suka nggak, Bu, sama nasi coklat? Bisa, cuman nggak suka banget. Ya, jadi Ibu bisa dibiasain nih makan nasi coklat ya, Ibu.
Tapi nih kalau misalkan ibu mau makan roti atau mau makan donat boleh, tapi dikurangin sebaiknya 2 kali seminggu aja ya ibu. Ya. Kemudian ada jadwal makan nih bu. Sebenarnya kalau jadwal makan orang DM sama dengan orang biasa itu sama-sama aja sih bu, 2-3 kali sehari. Bahkan ada juga snack 2-3 kali. Hanya yang membedakan kebutuhan kalorinya aja bu. Kita bagi-bagi. Kalau untuk pagi itu biasanya 20% dari jumlah kebutuhan kalori, siangnya 30%, sorenya 25%, dan sisanya nanti 10-15% itu untuk snacknya ya ibu. Nah sampai di situ ada yang ingin ibu tanyakan bu? Nggak ada Bu. Kalau begitu kita lanjutkan untuk menghitung kebutuhan kalori ibu ya ibu. Berapa tadi umurnya bu? 43. 43 ya. Berat badannya tadi 65. Iya. Tinggi badan 150 ya ibu. Nah kita tentukan terlebih dahulu berat badan idealnya ya ibu. Untuk perempuan, ibu kan perempuan, jadi tinggi badan dikurang 100. Tinggi badan ibu tadi 150 dikurang 100 ya bu. Ibu kita sambil belajar ya ibu. Kemudian kita tentukan dulu bu berat badan minimal dan maksimal ibu. Berat badan minimal itu 10%, berat badan ideal dikurang 10% dari berat badan ideal tersebut. 10% dari berat badan ideal ibu itu 5%. Jadi 50 dikurang 5 sama dengan 45 ya ibu. Terus maksimalnya 50 ditambah 5 jadi 55. Jadi rentang berat badan normal ibu itu di antara 45 sampai 55 ya ibu. Berat badan ibu tadi 65 ya ibu. Jadi di sini ibu masuk kategori gemuk ya bu. Nah kemudian kita hitung kebutuhan kalori basalnya ya ibu. Kalau untuk perempuan kebutuhan kalori basalnya itu 25 ya ibu. Jadi berat badan ideal ibu tadi kita kali dengan 25, hasilnya 102,50 ya bu. Nah, kemudian kita kurangin dengan 5% karena umur ibu tadi 43 ya ibu. Hasilnya 1187. Kemudian 1187 itu kita tambah dengan pekerjaan ibu apa bu? Saya guru. Arti kita bisa ini ya bu, bisa kita gaulkan ke aktivitas yang ringan ya. Kita tambah 20%. Nah hasilnya 1424. Kemudian tadi kategori status gizi ibu gemuk ya bu. Iya. Jadi kita kurang 20%. Nah hasilnya itu 1139. Nah jadi kebutuhan kalori ibu dalam sehari itu 1139 kalori ya ibu. Nah kemudian kita bagi dulu nih bu, untuk makan paginya 20%, makan siangnya 30%, terus tuh makan sorenya juga 25%. Nah, untuk makan paginya itu kita 139. Maaf ya ibu, saya pakai kalkulator ya. Iya, nggak apa-apa. Dikali dengan 20%. Nah untuk makan paginya itu 227 kalori ya ibu dalam sehari. Kemudian makan siangnya 39 dikali 30%. Nah untuk makan siangnya itu 341 kalori. Untuk makan paginya, untuk makan sorenya, bu, 1139 dikali 25%. Nah untuk makan sorenya itu 284 kalori, 284 kalori ya ibu. Nah untuk nyemilnya nih 1139 dikali 10%. Jadi ibu bisa ngemil snack siangnya, bisa dimakan di waktu jam 10-an itu 113 kalori. Di snack sorenya juga 113 kalori ya ibu. Nah jadi ibu biasanya kalau makan pagi itu jam berapa sih bu? Jam 7. Ya, jadi bu kalau untuk makan pagi itu baiknya makannya di jam 6 sampai jam 7. Kemudian makan siangnya itu baiknya di jam 12 sampai jam 1, sorenya di jam 5 sampai jam 7 ya ibu. Terus untuk snack siangnya itu bisa di jam 10, snack sorenya bisa di jam 3. Nah jadi ini dilakukan secara konsisten ya ibu. Iya.
Tadi ini ada brosurnya. Di brosur ini ada jenis-jenis makanan dan jumlah kalorinya ya Ibu. Jadi Ibu bisa bawa ini. Nah, tadi paginya itu 227 kalori ya Ibu. Iya. Kemudian snack siangnya 113 kalori, makan siangnya itu 313 kalori. Terus snack sorenya 113 kalori, makan sorenya juga 284 kalori. Nah, kalau begitu apakah Ibu sudah paham, Bu? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kalau begitu Ibu sudah boleh pulang. Ya, makasih ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu, semoga cepat sembuh diterapin ya Ibu. Iya, Bu. Ya, baik Ibu. Diusahakan. Ya.